Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Lutfi Fikri Pratama. Saya akan mempresentasikan tentang konsep pengembangan diri. Adapun teman saya yaitu Lutfi Fikri Pratama Putra dengan saya sendiri, di sana dengan Pak Besar Iman Ahmad. Baik, saya menjelaskan apa itu pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu merupakan aktivitas untuk meningkatkan talenta, potensi, keahlian, kesadaran, dan kemampuan seseorang untuk menyadari cita-cita, menciptakan kemampuan prospek dalam hidup. Artinya ini, talenta atau potensi atau keahlian, kesadaran itu memiliki sifat-sifat yang beda dari yang lain, dari manusia. Contohnya, saya bertalent di dunia olahraga atau berpotensi di dunia olahraga, dan teman saya tidak berpotensi di bagian olahraga itu. Nah, itulah perbedaan potensi, talenta, keahlian. Adapun juga keahlian, misalkan saya berkeahlian di praktek, dan teman saya tidak berkeahlian di praktek. Nah, pengembangan diri juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman dalam kehidupan, baik pengalaman pada diri sendiri maupun pengalaman pada orang lain. Contohnya di dalam kehidupan adalah berusaha untuk mencari jati diri dengan berusaha untuk bersikap lebih dewasa. Untuk bersikap lebih dewasa, mandiri dan produktif. Misalnya dulu kita adalah seorang yang mudah marah, namun sekarang kita berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih penyabar dan tidak emosional. Nah, itu contohnya. Tujuan umum. Nah, tujuan umum dari konsep pengembangan diri itu yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kondisi. Nah, artinya ini seorang mahasiswa atau siswa diberi kesempatan untuk menampilkan bakatnya di depan orang-orang atau potensinya dalam minat atau bakatnya, ataupun dia menyinai misalkan sepak bola. Nah, dia berkesempatan untuk menampilkan potensinya di depan orang-orang banyak dan bisa memperlihatkan orang bahwa dia itu memang berpotensi atau memiliki bakat. Itu tujuan umumnya. Tujuan khusus. Nah, tujuan khusus konsep perkembangan diri yaitu yang pertama, minat. Nah, minat itu adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk belajar, dorongan atau keinginan dalam seseorang pada objek tertentu. Misalnya minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Yang kedua itu bakat. Bakat adalah banyak yang beranggapan bahwa bakat dan minat itu adalah dua hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Minat cenderung pada keadaan di mana individu memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Sedangkan bakat, seperti yang saya sudah dibahas sebelumnya, yaitu sesuatu yang melekat sejak lahir. Bakat itu adalah yang saya ketahui kemampuan atau potensi dasar seseorang yang dia miliki setiap individu.
seperti contohnya bakat. Kita berolahraga, bermain bola atau bermain basket contoh. Nah, orang-orang yang melihat saya, dia mengatakan kalau saya hebat bermain bola. Nah, berarti bakat saya itu muncul di dalam olahraga sepak bolaan. Tetapi saya tidak berbakat di basket karena saya tidak bisa memainkan bola basket. Itulah bakat. Yang ketiga, kreativitas. Contoh kreativitas yaitu mengubah barang yang tidak dapat dipakai menjadi barang yang bisa dipakai. Contohnya sebuah daun kering bisa dibikin menjadi bahan untuk membuat tas. Misalkan daun kering kan tidak bisa dipakai. Nah, saya berkreativitas untuk membuat tas yang lebih bermanfaat. Nah, itu adalah kreativitas. Nah, potensi dan kebiasaan dalam kehidupan. Kompetensi kita mempelajari hal-hal yang baik atau yang benar di dalam kehidupan. Contohnya yaitu belajar. Belajar adalah kompetensi di dalam kehidupan bagi sekolah dasar, SMP, SMA, atau murid atau mahasiswa juga. Nah, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial dan belajar. Nah, kemampuan sosial dan belajar, kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan dan belajar dengan teman-teman. Wawasan dan perencanaan karir. Nah, wawasan itu sendiri berpikir untuk menjadi saya ingin menjadi apa ke depannya. Saya bertujuan untuk sekolah, misalkan saya ingin menjadi misalkan kontraktor atau konsultan, misalkan contoh. Nah, terakhir itu kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian. Kemampuan pemecahan masalah, kayak misalkan kalau kita dikasih tugas oleh guru atau dosen, kita bisa memecahkan atau dikasih tugas atau dosen yang lebih susah, tapi kita bisa memecahkan masalahnya di dalam tugas itu. Nah, itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Lanjut B, potensi yang membentuk potensi pengembangan diri. Pengembangan diri tidak hanya bertumpu pada kecerdasan saja. Pengembangan terbentuk dari 3 potensi yang dimiliki, yaitu 1. Pendidikan, 2. Membangun hubungan, 3. Pengalaman. Nah, pendidikan. Potensi pendidikan merupakan suatu kemampuan manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk dapat mendewasakan kemampuannya. Potensi pendidikan manusia diantaranya adalah pendidikan potensi tersebut yang dikembangkan dengan baik oleh orang tua dan lingkungan. Kedua, potensi membangun hubungan. Potensi membangun hubungan ialah kemampuan seseorang untuk membangun hubungan terhadap teman dekat, teman jauh, atau teman yang baru dikenal. Untuk membangun hubungan, bagaimana kita membangun hubungan yang baik, bagaimana kita membangun hubungan supaya kita tidak memiliki supaya
supaya kita tidak saling membenci, membangun hubungan. Yang ketiga itu potensi pengalaman. Nah, potensi pengalaman yang saya tak melupakan suatu kemampuan manusia mengerjakan hal yang sudah dia kerjakan. Materi selanjutnya itu aspek dan strategi dalam pengembangan diri. Aspek dalam pengembangan diri. Yang pertama, kesadaran diri. Artinya di mana semua manusia harus mengenal dirinya dan benar-benar sadar akan kemampuan dirinya, seperti memahami kekurangan maupun kelebihan dirinya. Yang kedua, pengaturan diri. Artinya di mana semua manusia harus mampu mengatur dirinya dalam bekerja, belajar, dan juga mengembangkan kemampuan dirinya. Yang ketiga, pembiasaan diri. Semua rencana, niat yang mau dijalankan harus dilakukan dengan pembiasaan diri untuk melakukan sesuatu yang direncanakan. 4. Evaluasi diri. Semua aktivitas dan tindakan harus selalu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tindakan itu benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Adapun strategi pengembangan diri menurut pendapat Martha Mary McGraw. Yang pertama, menjadi diri yang khas. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis. Biarkan diri kita berkembang dengan kekhususannya dan keunikannya, dan jadikanlah hal itu menjadi modal dasar untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, terus berkembang. Berkembang terus adalah bagian dari lingkungan kita. Mari kita lihat dan tatap diri kita. Kita pasti akan menemukan keindahan dalam diri kita. Yang ketiga, menjadi menarik. Untuk menjadi menarik, kita harus mengenali potensi dalam diri kita dan mengeksplor kemampuan kita, menyadari kekurangan, kemudian menutupinya dan menonjolkan sisi yang lebih. Yang keempat, bersahabat. Setiap pribadi mampu bersahabat dengan kita. Kita bisa bersahabat dengan persahabatan. Kita bisa mengasihi dan menyayangi dengan persahabatan. Banyak sedikitnya sahabat tergantung pada sikap kita terhadap diri sendiri. Yang kelima, mengembangkan talenta. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengerjakan hal-hal khusus yang kita inginkan. Talenta seseorang tidaklah sama, namun masing-masing orang pasti dibekali dengan talenta. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya, mengasahnya, untuk kemudian kita memetik hasilnya. Materi selanjutnya yaitu bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan diri anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai dan masa remaja adalah sebagai berikut. Pertama, diri sendiri. Artinya setiap orang memiliki penilaian tersendiri terhadap sesuatu yang akan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang kedua, orang terdekat. Pada masa remaja, seseorang akan lebih percaya atau memiliki hubungan yang lebih dekat dengan temannya dibandingkan dengan keluarganya. Mereka lebih sering bersosialisasi dengan temannya, sehingga penanaman nilai akan mudah terserap dan ditanam. Yang ketiga, pergaulan. Pergaulan pada masa remaja turut menentukan nilai yang dianutnya. Pada saat itu, pergaulan menuntut sikap atau tingkah laku dari nilai yang ada pada seseorang. Yang keempat, teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai. Remaja harus bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya agar dapat menjadi orang yang baik nantinya. Yang kelima, lingkungan masyarakat. Kenyamanan dalam bertempat tinggal memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan nilai individu. Bagi remaja, hal ini akan berguna untuk menunjukkan rasa percaya diri dan bersosialisasi yang baik kepada masyarakat.
selanjutnya mengenai peran orang tua dan pihak sekolah dalam perkembangan diri pada anak. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwasanya orang tua itu memegang peranan yang sangat penting pada perkembangan diri anaknya. Nah, ada beberapa rambu yang harus dipahami saat mengenal diri seorang remaja. Proses pencarian identitas ini dilakukan oleh seseorang, di mana pencarian identitas tersebut dilakukan melalui proses mendekatkan diri dengan orang lain, kelompok, atau masyarakat pada umumnya. Nah, konsep diri hubungan dengan orang tua dibangun pada hubungan yang positif antara anak dan orang tua terhadap kestabilan emosi pada diri anak yang didukung oleh teori psikologi perkembangan, di mana anak akan menganggap orang tua sebagai kelompok dan bagian dari dirinya sebagai individu. Nah, kedekatan ini menyebabkan individu tidak bersikap definitif dan memiliki tingkat ketenangan emosional yang baik karena tidak merasa perlu berkompetisi atau berperilaku di luar dirinya. Nah, selain meningkatkan tingkat ketenangan emosional, konsep diri yang positif antara anak dan orang tua juga menjadikan hubungan yang erat dengan peningkatan pencapaian akademisnya. Konsep diri yang positif antara anak dengan orang tua itu dibentuk dengan adanya deskripsi yang positif mengenai pentingnya kepercayaan dan kejujuran antara orang tua dan anak itu sendiri. Selanjutnya untuk di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah juga ini sangat berperan penting terhadap perkembangan diri anak. Lingkungan sekolah itu merupakan tempat di mana seseorang mempelajari hal-hal yang belum pernah mereka temukan. Nah, baik di lingkungan keluarganya maupun sekitarnya. Pendidikan formal itu mempersiapkan anak-anak menguasai peranan-peranan baru di kemudian hari, manakala tidak lagi tergantung pada orang tuanya. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan pengembangan diri di sekolah itu antara lain bagian untuk yang kegiatannya terprogram, ada yang namanya kegiatan layanan konseling, di mana atau konseling itu kan biasa disebut dengan BK. Nah, BK ini tidak terpisahkan dalam proses pendidikan. BK dipandang sebagai suatu proses pendidikan untuk belajar, memiliki pemikiran yang positif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa dapat memiliki prestasi yang baik. Nah, bimbingan konseling ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa seoptimal mungkin, mengembangkan keterampilan, mengidentifikasi tanggung jawab, dan bagaimana dia bisa memperlakukan tingkah lakunya dengan baik. Nah, tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan. Nah, selain layanan konseling dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang seperti PMR dan lain-lain pramuka. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian dari peserta didik. Nah, kegiatan eskul secara tidak langsung dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Selain daripada kegiatan terprogram, ada juga kegiatan tidak terprogram seperti kegiatan rutin, yakni kegiatan yang dilakukan secara terjadwal dan terus-menerus seperti upacara bendera, senam, berdoa bersama, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Nah, kegiatan selanjutnya yakni spontan, yakni kegiatan yang tidak terjadwal dalam kegiatan khusus seperti pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, dan mengatasi silang pendapat. Nah, kegiatan yang terakhir itu adalah keteladanan, yakni
kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan teladan seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok F. Hal yang dapat kami simpulkan dari presentasi kali ini yakni pengembangan diri itu merupakan upaya seseorang untuk meningkatkan daya saing hidupnya. Tujuannya untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri. Nah, pengembangan diri tidak hanya tertumpu pada kecerdasan saja. Nah, pengembangan diri terbentuk dari potensi-potensi yang dia miliki seperti pendidikan, membangun hubungan, dan pengalaman. Nah, aspek dalam pengembangan diri itu ada kesadaran diri, pengaturan diri, pembiasaan diri, dan evaluasi diri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu pada diri sendiri, orang terdekat, pergaulan, teknologi, maupun masyarakat. Nah, tidak dipungkiri juga bahwa peran orang tua dan sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri, terutama pada anak usia remaja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.